Chris Wood pasti bakal menarik back-backnya si Wolves dan itu menciptakan space untuk Halo semuanya, jumpa lagi dengan kita bertiga. Gua, Bayu, dan ada yang comeback. Selamat datang kembali masyarakat. Selamat ya. Sudah mendapat gelar baru. Semoga amanah ya. Iya. Oke. Iya. Thank you. Oke, kali ini kita akan menghadapi game week 14. Jadi seperti biasa, kita bertiga akan menjelaskan untuk strategi transfer kita. Dan yang terakhir adalah best bacotin. Tapi sebelumnya, gua pengen ngajak kalian untuk mendownload aplikasi IPL Fantasi. Aplikasi game fantasi sepak bola asli seru banget. Kenapa seru banget? Karena di game ini kalian membutuhkan analisa, menyusun strategi dalam memilih pemain. Nah, sambil menyusun tim di IPL Fantasi, kalian pilih pertandingannya, lalu susun tim kalian, tonton deh pertandingannya. Nah, sambil menunggu pertandingan selesai, di IPL Fantasi ini ada hadiahnya. Hadiahnya itu berupa berlian kemenangan. Jadi selain berkompetisi, kita juga mendapatkan hadiah berlian kemenangan. Hadiah berlian kemenangan ini senilai satu berlian kemenangan senilai Rp200 yang dapat kita tarik di saldo GoPay atau link aja. Asli seru banget dan asik banget pastinya. Terus ada lagi nih, untuk mendapatkan hadiah berlian kemenangannya lebih banyak, cukup kalian pilih yang namanya kontes besar. Kontes besar ini biasa yang kita sebut dengan pertandingan besar, namanya aja kontes besar, pastinya juga pertandingan besar. Dan hadiah berlian kemenangannya jauh lebih banyak pastinya bro. Nah, untuk memainkan gamenya kalian harus mendownload aplikasinya dulu. Cukup kalian masuk ke web browser HP kalian, mpl.id, tinggal enter, kemudian akan muncul tautan di situ. Ada tulisannya, ada kolom yang berwarna hijau, tulisannya download sekarang. Tinggal tekan aja, izinkan HP lu untuk mengakses instalannya gitu. Jadi akan terunduh otomatis. Nah, setelah kalian mendownload aplikasinya, kemudian diinstal, nanti kalian akan registrasi dulu. Ini caranya mudah banget, tinggal masukkan akun GoPay kalian ya. Jadi langsung bisa dimainkan gamenya. Tapi sebelumnya kalian juga harus memasukkan kode referral kita. Karena jika kalian memasukkan kode referral kita, kalian akan mendapatkan bonus berlian kemenangan. Jadi tentunya kalian akan dimanjakan di sini. Oke? Nah, setelah kalian masuk aplikasinya, kalian tinggal pilih tautan yang di tengah-tengah tuh. Klik yang namanya Fantasy. Di situ setelah kalian klik, nanti akan muncul banyak pertandingan. Pertandingannya ini banyak banget dan lengkap banget karena nggak dari kompetisi Inggris saja. Kompetisi top dunia ada juga di IPL Fantasi. Jadi seru banget pastinya gitu. Nah, setelah kalian scroll ke bawah, kalian tinggal pilih pertandingannya. Nah, setelah kalian pilih pertandingannya, kalian akan menyusun tim di sana. Jadi analisa pemainnya dan susun tim terbaikmu di IPL Fantasi gitu. Nah, selain yang tadi udah dijelasin sama si Fahmi, itu sekarang nih ada lagi nih tips hemat untuk main MPL Fantasi supaya pas menangnya juga lebih berasa. Nah, karena sekarang tiket spesial nih ada lagi. Jadi ini tuh kayak tiket terusan pas lagi nonton festival. Cuman ini tuh adanya di MPL Fantasi. Nah, ini tuh hemat banget karena kalian cuma perlu tuker tiket spesial dengan 1 berlian buat main 5 kali. Jadi bisa daftarin 5 tim sekaligus. Nah, hemat banget kan? Jadi berasa gratis nih kontesnya. Terus tiket spesial ini bisa digunakan di semua pertandingan dari tanggal 2 sampai tanggal 5 Desember 2021. Jadi tunggu apa lagi? Segera mainkan dengan tiket spesial ini karena banyak banget kesempatan untuk memenangkan berlian kemenangan dengan 1 berlian aja. Oke, itu tadi sedikit penjelasan dari kita untuk MPL Fantasi. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ke strategi transfer. Kalau dari gua dulu nih, kita langsung saja masuk ke menu hidangan utama kita. Apaan? Motong? Kenapa bro? Kenapa? Gatel rambut gua bentar ya. Tunggu ya. Gatel oh iya. Oh iya. Iya. Baru ingat kita. Baru ingat. Oke, sambil menunggu Raka keramas,
gue jelasin dulu strategi transfer gue. Nanti akan dilanjutkan Bayu. Setelah itu kita langsung masuk ke Raka. Oke, dari gue dulu. Untuk strategi transfer gue di game kali ini yang kita tahu Chilwell cedera ya, dan mungkin akan kembali di Januari nantinya karena cederanya lumayan parah ya. Jadi gue transfer out Chilwell, kemudian masukkan biasa Chris James. Gue takut nih kalau kelamaan nggak gue buang Chilwell malah harganya turun, jadi langsung gue transfer out, masukin James. Kemudian ada beberapa pemain yang sudah menjadi benalu ya di tim gue agak gelisah juga melihat penampilannya hari ini beberapa akhir-akhir ini. Jadi gue transfer out Grealish, gue masukin Bernardo Silva. Jadi itu strategi transfer gue di game week ke-14 besok. Oke. Ya lu ngomong mulu nih, gue bentar nafas dulu ya. Oh iya. Akhirnya sudah dinantikan. Jelasin dulu dong kenapa gue harus keramas. Baik, gue nggak tega, Bang. Ditonton banyak keluar. Nah, jadi jelasin, dari challenge game week kemarin itu, yang poinnya terendah bakalan sampoan sambil kita rekaman. Dan kebetulan Raka yang baru punya bayi dan kebetulan juga punya sampo bayi, dia bakal nyobain dulu kan produk-produknya daripada nanti di anaknya wah jelek nih produknya nih, jadi harus tes dulu di kepalanya di rekaman. Iya. Nah sekarang kesempatan nih ya si Raka bakal sampoan dulu biar wah ini bagus nih rekomendasi gitu buat bayinya. Nah ya mana nih? Aduh. Tapi betul ternyata sampo bayi tidak Gak ada busanya. Besar banget. Jadi gini, dia mau ngambil sampo bininya, takut diomelin. Nah, ngambil sampo sampo anaknya gitu. Ya sampo bayi kagak ada busanya lah, gimana sih? Ini trik loh dia loh, licik loh dia loh. Iya ada busanya. Ini busanya di sini kan? Busanya di sini nih. Sahabat gue. Oke baik. Lu gimana baik? Strategi transfer lu baik. Aku tuh lagi berdiri gitu. Aduh. Gua transfernya mungkin agak gedek juga ya gua. Meraka ya. Gua nahan Foden. Kan memang kemarin kan ngomongnya Foden bakal start atau bench kan. Gua udah mikir bakal minus untuk Jota tapi gua tahan dulu deh, kemungkinan bakal start atau nggak bench. Bener-bener nggak di bawah sama sekali di squad loh. Dan kemarin jebakan juga, dia di trainingnya ada videonya tapi ternyata nggak dipanggil bener-bener. Gue transfer out Foden dan gue juga transfer out Davi, gue minus 4. Langsung gue lakukan, gue masukin James karena gue nggak mau lagi gedek sama ini orang. Memang perlu, gue bakal tahan mungkin. Dan satu lagi gue masukin Cornet. Karena kemarin gue Triple City, gue belajar dari kesalahan kayaknya beberapa game week ini yang membuat gue hancur, yaitu struktur tim gue punya Triple City. Kelemahan Triple City memang menjanjikan point attacking gitu, apalagi gue triple kan, tapi gue belajar ini ngancurin struktur tim gue gak bisa nangkep momentum yang lain karena harganya cukup mahal dan sailingnya tuh gak terlalu tinggi karena golnya menyebar. Jadi gue langkah bijak gue untuk memperbaiki tim gue ke depannya, gue masih optimis sih bermain. Gue buang satu Foden, gue ganti Cornet dan Davi yang kemarin udah mulai kehilangan tepat di starting 11-nya, gue ganti ke James gitu. Ya semoga memperbaiki tim gue, jadi gue sekarang bermain agak lebih aman, template di belakang, diferensial beberapa di tengah dan di depan gitu. Gitu sih strategi gue buat Desember ini. Dan gue kenapa ngambil Cornet ya, gue mau ngambil tim yang di luar tim besar yang bermain di UCL atau bermain di Carabao nanti. Jadi gue ngambil Cornet. Nah, itu tadi dari Bayu ya. Nah, sekarang dari Raka, lu coba ini dong, setelah lu memakai sampo, dampaknya apa sih buat rambut lu gitu? Ternyata masih gatel coy. Jadi gue tambahin lagi nih sampo. Beda ya? Review baru ya? Unboxing yang baru ya?
Ternyata kurang cocok kan. Gue tahu netizen seperti kalian ini pasti akan banyak komplainnya ya kan. Ya kan ya. Kasihan anjir sama dia. Sampoan. Baru itu namanya sampoan. itu malunya dua kali lipat. Udah. Lagi di rumah mertua dia. Kok bisa-bisanya rekaman sama sampoan, gue bingung gua. Semoga tante nggak ngebus nih. Lu tahu nggak? Lu tahu ini nggak? Bentar lagi iklan sampo tuh masuk ke bacotin kan? Oh iya, benar juga. Iya. Jadi kita dengan Nah, ada efek-efeknya dong. Itu kurasorinya itu. Oke. Kalau Sir Alex Ferguson itu terkenal dengan hair dryer treatment-nya kan di MU waktu itu. Kalau bacotin nih terkenal dengan hair shampoo. Nah ya. Berikan kesegaran. Nah, ya strategi transfer lu sebutin. Sampai lupa. Sebenarnya gue juga punya Foden ya sama kayak Bayu, cuman karena gue tuh City cuma punya Foden sama si Jesus, dan melihat dengan fixernya juga gue masih percaya kalau misalkan Foden di game week 14 masih akan bisa bermain, jadi gue akan tetap keep si Foden. Dan sebenarnya kalau di tim gue yang sekarang yang jadi PR tuh sebenarnya si Isaac Hayden. Hayden ini baru gue masukin di game week 13 kemarin, dan ternyata dia tidak menjadi pilihan dari pelatih barunya ya. Jadi sudah 2 game week ini dia tidak bermain kan, 13-14 dia nggak main. Ini jadi PR buat gue untuk ngeluarin gitu. Nah cuman untuk di game week 14 ini gue belum bisa ngeluarin si Hayden karena kan dia harganya juga murah kan, cuma 4,5 lah ya, 4,5 kalau di tim gue. 4,5, terus gue juga in the bank cuma 1,3, sangat nanggung untuk ganti. Dan gue nggak mau take hit dulu melihat kondisi di Inggris yang kemarin Liverpool hampir ditunda, terus si Tottenham juga akhirnya ditunda pertandingannya gitu. Jadi gue nggak mau gegabah untuk cepet-cepet ngambil hit. Jadi gue mau keep transfer gue dulu untuk di game week ini. Jadi gue tidak akan melakukan transfer untuk game week 14 ini gitu. Dingin coy pala gue coy. Anjir. Nah ya. Udah pang banget ya. Kok bisa jadi kayak gitu? Oke. Itu tadi beberapa komentar dari Laka ya setelah memakai shampoo. Semoga rambutnya bisa lebih kelihatan segar lagi di setiap kali dia beraktivitas. Oke, lanjut kita masuk ke segmen kedua, yaitu Best Bacotin. Nah, untuk Best Bacotin sendiri kita memakai formasi 4-4-2. Langsung saja di posisi kiper itu ada Fabianski. Nah, besok melawan Brighton yang gue lihat memang West Ham ini berpeluang clean sheet ya, karena gue ngelihat Brighton sendiri itu belum bagus ya dalam koordinasi lini serangan di depan gitu. Jadi Fabianski bisa menjadi pilihan yang bijak di game week ke-14 ini. Oke, next kita beralih ke 4 back kita. Yang pertama ada Cancelo. Gimana, Bay? Cancelo ya kita tahu dia lagi super banget di musim ini. Umpan-umpannya bagus banget, berapa assist, bahkan bisa ngumpan dari pakai kaki luarnya loh, itu keren banget sih. Dan, iya benar. Dan besok lawan Aston Villa yang sengaja memberikan bola kepada tim 2 pertandingan ini kayak gitu. Cuman kalau lawan City, tim yang sengaja ngasih bola ke City biasanya bakal jadi makanan. Dan Cancelo harusnya clean sheet sih dengan melawan Aston Villa yang lebih defensif, dan harapannya Cancelo bisa ngasih assist gitu. Jadi Cancelo udah hampir wajib lah ketika melawan tim yang seperti kayak gini. Oke. Nah, itu tadi dari Cancelo. Kemudian kita lanjut ke
Ini nih ada backnya Chelsea, ada James. Gimana Rak? Nah, gue sekalian lah ya di base bacotin ini kita double div Chelsea kan. Double div Chelsea melawan Watford. Walaupun Watford sudah bisa mencetak 4 gol ke gawang Manchester Merah, ya. Tapi gue yakin melawan Chelsea besok Watford akan kesulitan. Kenapa? Karena Chelsea itu dari sudah sampai sekarang dari awal musim itu hanya baru kebobolan 4 gol. 4 gol itu membuktikan bahwa defensive-nya Chelsea sangat baik secara secara organisasi pertahanannya sangat baik, dan kita mengambil aset defensif Chelsea yang fullback-nya yaitu si Alonso dan juga Reece James. Nah, Reece James ini kan lagi hot-hotnya banget kan, karena dia sudah beberapa minggu back to back return terus gol, mencetak gol, mencetak assist di kompetisi Eropa pun dia mencetak gol waktu melawan Juventus. Jadi Reece James ini lagi hot-hotnya banget, lagi bagus banget formnya. Dan sebetulnya Ben Chilwell juga punya form yang sangat bagus gitu, sangat lagi bagus-bagusnya juga sama James. Cuman sayangnya dia cedera dan yang menggantikan adalah Marcos Alonso, dan kita tahu back-nya menyerang yang sangat-sangat sering maju dan masuk ke dalam kotak penalti. Dan Alonso juga punya postur tubuh yang tinggi, jadi dia aerial duelnya juga bagus, dan dengan Reece James yang punya crossing yang bagus baik umpan tarik ataupun umpan lambung, ini bisa dimanfaatkan banget sama Alonso gitu. Jadi kita merekomendasikan dua wingback-nya Chelsea, yaitu Reece James dan juga Marcos Alonso. Oke. Next, terakhir ada back kita yaitu Alexander Arnold. Nah, TA sendiri sebenarnya ada di tim gue juga sih. Setiap ada gol dari Liverpool itu pasti ada andil dari TAA. Jadi sangat disayangkan kalau TAA kita tinggalkan di bench gitu. Artinya memang ini adalah pilihan yang bijak di game ke-14. Gue nggak usah terlalu dalam sih ngejelasinnya karena para bacoters juga udah paham nih kemampuan dari TAA ini seperti apa gitu. Oke, next kita lanjut ke 4 pemain tengah kita. Nah, ada Jota. Nah, Jota sendiri ini juga ada di tim gua. Itu kemarin berhasil menciptakan 2 gol ya dalam pertandingan kemarin. Nah, Jota ini melawan Everton gua ngelihat secara eksploitas juga sangat bagus ya. Artinya Everton yang lagi penampilannya lagi down menurut gua bisa dimaksimalkan oleh Jota dalam memborbardir pertahanan dari Everton gitu. Nah, itu aja sih dari gua, dan kemungkinan Jota bisa menciptakan sebuah gol lagi di pertandingan kali ini gitu. Oke, kemudian pindah ke Raphinha. Gimana, Bay? Nah, Raphinha besok lawannya Crystal Palace ya. Crystal Palace kemarin bermainnya kurang cukup bagus di kekalahannya gitu, dan nggak bisa kontrol bola. Leeds ini dia kemarin agak buntu sih lawan Brighton. Cuman kembalinya Raphinha harusnya, dan kita berharap juga Bamford segera sembuh, bisa menjadi serangan mati-matian karena Leeds ini udah hampir di zona degradasi. Benar-benar bakal serangan besar-besaran nih dari Raphinha. Motor utamanya dalam serangan Leeds. Jadi Raphinha untuk game week ini bisa masuk ke squad kita. Oke, menarik tadi ulasan dari Bayu ya. Kemudian kita lanjut ke salah satu king kita nih, selalu ada di Bacotin FPL. Salah, gimana Rak? Gila ya Mohamed Salah nih, kalau misalkan kita lihat historinya ya. Kita tahu Mohamed Salah selalu poin tiap week kan. Dan kalau misalkan mau lihat historinya itu dia hanya blank di game week 2 aja waktu lawan Burnley. Selebihnya itu setiap pertandingan dia selalu mencetak gol ataupun assist. Jadi ya FPL King ya Mohamed Salah gitu. Jadi nggak mungkin kita membuat rekomendasi sok-sok diferensial tapi tidak poin juga gitu. Kita tidak udah ngerasain lo ya, hanya mencari-cari diferensial, tapi kita benar-benar merekomendasikan pemain yang akan poin gitu. Nah, Mohamed Salah walaupun ya sekarang kayak lagi Jota lagi meledak banget, terus tiba-tiba Robertson lagi naik daun juga gitu, tapi Mohamed Salah ini adalah pemain yang paling konsisten gitu, dan walaupun harganya paling mahal di FPL ya itu sangat worth it kalau menurut kita, karena ya dia selalu return setiap minggunya, dan kalau nggak punya habis sudah.
habis kayak gue. Oke. Waktu gue nggak punya salah. Iya, Itu di musim ini parah banget kalau nggak punya salah. Nah, terakhir ada pemain tengah kita itu Cornet besok lawan Wolves. Gimana, Bay? Nah, gue sebenarnya udah ngidam dari kemarin-kemarin nih. Si Cornet ini bisa segalanya, nge-shoot kaki kanan, kaki kiri, passing, heading, shoot jarak jauh, bisa bagus banget. Cuman kendalanya dia suka ditarik menit 80. Lawan Wolves besok harusnya dengan tipe counter attack-nya di depan itu dia posisinya midfield tapi sebagai striker ya. Berdua sama Chris Wood, dia lebih berbahaya dibandingkan Chris Wood. Besok Chris Wood pasti bakal menarik back-backnya si Wolves dan itu menciptakan space untuk Cornet mencetak gol. Jadi gue berharap di game week ini Cornet bisa ngasih poin return attack. Oke, itu tadi dari Cornet ya. Kemudian kita pindah ke dua pemain depan kita. Ada Kane besok lawan Brentford. Gimana, Rak? Nah, Harry Kane ini, walaupun Conte kemarin bilang ya, masalahnya Tottenham ini sangat berat kan. Jadi Conte pun menyadari bahwa Tottenham Hotspur untuk kembali ataupun untuk bisa bersaing di papan atas ini PR-nya tuh sangat banyak. Dan tapi kita tahu Harry Kane ini dia juga salah satu striker premium ya, striker yang mahal di FPL dengan harga 12,3 sekarang. Itu ya bisa jadi tumpuan dari si Tottenham gitu. Pasti akan selalu bermain dan kita tahu Harry Kane ini punya finishing yang juga sangat bagus, kepala, kaki kanan, kaki kiri, jarak dekat, jarak jauh, sangat bagus bermainnya, positioning juga bagus dan pasti banyak umpan-umpan dari Tottenham yang akan masuk ke Harry Kane gitu. Dan kalau misalkan Harry Kane sebetulnya ini nggak cuma one week fun aja ya, jadi bisa jadi pilihan untuk jangka menengah lah ya untuk di FPL ini karena di game week 14 ini akan lawan Brentford, kemudian game week 15 lawan Norwich, 16 lawan Brighton, dan mungkin di 17 lawan Leicester. Yang walaupun kalau kita bilang Leicester ini secara pertahanan nggak sebaik penyerangannya ya, jadi masih bisa Harry Kane masih bisa poin lah. Nah nanti yang akan agak sulit itu di game week 18 melawan Liverpool. Nah setelah itu 19, 20, 21 itu bagus juga fixernya. Nanti yang baru akan susah lagi di game week 22 melawan Arsenal. Jadi Harry Kane ini untuk midterm asset menurut kita sangat promising ya. Gitu. Dan nanti di game week setelah game week 21 otomatis akan mendapatkan double game week juga kan karena yang lawan Burnley kemarin itu ditunda karena salju. Jadi ya bisa diambil untuk midterm plan di FPL musim ini. Oke, itu tadi dari Ken. Kemudian kita ke yang terakhir nih, striker terakhir kita ada Wilson. Gimana, Bay? Kalau Wilson harapannya kemarin nih Zong, cuman kelihatan ya Eddie Howe benar-benar menyerang banget, tapi defensifnya tidak membaik sama sekali. Cuman attackingnya memang membaik sedikit gitu. Dan besok lawan Norwich harusnya ini laga yang wajib dimenangkan oleh Newcastle. Norwich di kandang sendiri dan dia posisinya sekarang lagi jadi juru kunci. Itu harga mati untuk menang. Dan Wilson ya potensi untuk nyetak golnya sangat besar. Eddie Howe bakal mati-matian nih menyerang. Nggak bodo amat kemasukan, yang penting nyetak gol secepatnya. Dan harapannya Wilson bisa akhirnya menghasilkan return point untuk kita gitu. Oke. Terakhir gue mau sampaikan untuk pemilihan kapten kita ya. Jadi di base bacokin itu gue memilih Muhammad Salah. Dan untuk base kaptennya ya bisa jadi Kane gitu. Oke. Untuk episode kali ini cukup sampai di sini dulu. Semoga apa yang kita sampaikan di game ini Semoga apa yang kita sampaikan di episode kali ini bisa menjadi gambaran buat kalian di game week ke-14. Dan jangan lupa deadline-nya ini mepet loh. Jadi memang kalian harus segera menentukan pilihan transfer kalian ke siapa gitu. Oke? Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi. Dadah. Jangan lupa Krama.